Halo guys, balik lagi di channel gue, Restu Fauzi. Jadi video kali ini gue mau ngonten nih, lagi ada cewek gue, kita podcast lucu aja gitu tentang relationship lah ya, tentang hubungan antara cewek dan cowok gitu, atau pacaran atau pasangan lah ya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Dan hari ini kita mau ngomongin apa nih, Seng ya? Nggak, jadi kita background story aja, karena kita pacaran tuh udah berapa lama sih? Udah 6 tahun lah ya kurang lebih. 7. Udah mau 7 tahun ya. Udah Aku 7. juga udah 7 tahun. Dan kita Kurang aja. berdua tuh pacaran udah dari SMA ya kan, sampai udah lulus kuliah sekarang ya. Udah umur 24 sekarang. Dan kita mau kasih tips nih atau rahasia gimana caranya kalian tuh bisa bertahan sama satu orang doang gitu, mau cewek atau cowok gitu, dari pacaran yang udah 6 tahun gitu. Menurut kamu gimana sih? Kamu dulu lah. Apa dulu cara biar bisa bertahan sama satu orang gitu? Menurut aku caranya ya ini sih, Seng, apa, kamu harus selesai dulu gitu bandelnya, atau kamu harus nemuin tipe yang sesuai kamu banget gitu dari bibit-bibit bobotnya gitu. Jadi peluang untuk kamu ngelihat cewek lain atau cowok lain itu kecil gitu. Menurut aku harus kayak gitu dulu sih. Jadi kalau laki-laki kan biasanya kan ngeliatnya kan dari mata gitu kan, fisik ya kan. Oh, kamu sih apa lagi ya kan? Bisa ngeliatnya fisik ya kan. Nah dari Apalagi? dulu, nah baru habis itu sikapnya gitu-gitu, gimana cara dia berpakaian, itu udah semuanya dari atas sampai bawah sampai ujung kaki gitu. Menurut aku sih dari situ dulu gitu. Nah, sama satu lagi menurut aku adalah menerima kekurangan gitu. Jadi kalian nggak harus fokus pada kelebihannya doang, kesempurnaannya doang, karena itu nggak akan ada bisa ya kan, Ceng ya. Jadi kalian harus fokus juga sama kekurangannya. Kalian terima nih kekurangan dia nih, apa dia nih jelek-jeleknya ya kan, dari bad moodnya atau cara dia marahnya ya kan, ngeselinnya dia lah. Nah itu lo harus terima itu. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor yang bisa lo bertahan sama satu orang. Menurut aku sih gitu. Kalau kamu sih? Mungkin karena aku juga baru pertama kali pacaran kali ya. Itu tapi tergantung lakinya juga bisa ngebawa apa enggak. Hmm. Biasanya ngelihat dari si cowoknya juga, kalau misalnya cowoknya emang dari awal udah pemain sampai akhirnya pun pasti bakal pemain. Walaupun orang bilang pasti nggak bakal ini kok, nggak bakal macem-macem dan main cewek dan lain-lain gitu, kayaknya nggak mungkin gitu, pasti bakal kayak gitu. Mungkin kalau misalnya emang udah bisa nerima sama satu pasangan dan fokus cuman satu orang aja gitu, mungkin aman, bisa sampai lama gitu. Karena menurut aku kayak kalau misalkan lu sebagai cowok atau cewek belum selesai sama apa ya, bandelnya ya dalam tanda kutip ya, masih lu pengen main sana sini, masih pengen cowok sini, ya cowok sana sini, menurut aku mendingan single sih daripada lu selingkuh gitu. Buat apa anjir? Karena menurut aku nggak keren aja kalau kamu pacaran lu malah main di belakang gitu. Mendingan lu single aja, itu ya lu bebas gitu, lu nggak ada apa ya, nggak ada keterikatan apapun gitu. Menurut aku sih itu sih, ya nggak sih? Bener. Dan biasanya ada ciri-cirinya ya nggak sih? Menurut aku sih ada setiap apa ya, setiap individu gitu. Ada ciri-cirinya, mana yang dia mau main-main doang, mana dia mau serius gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya itu mah kelihatan juga sih dari perlakuan laki-lakinya. Hmm. Kalau emang dia pemain ya, kalau misalnya enggak ya kelihatan juga Hmm. gerak-geriknya gitu. Ya kalau jauh-jauh deh, kalau misalnya bohong aja, laki-laki aja kelihatan gitu. Contohnya gimana ya? Bohong, kalau misalnya cowok bohong itu ngegocek-gocek aja tuh. Misalnya cuma ke bercanda-bercanda kayak, aku kayak gak usah jauh-jauh deh, aku mau main ya sama temen aku gitu. Terus enggak deh, bohong, bercanda doang, terus ujung-ujungnya juga dia main gitu. Itu mah Salah tergantung satunya kitanya bisa lihat dia beneran apa bohongnya tuh, ya kelihatan dari cara dia ngomong aja gitu. dari cara di PDKT juga kelihatan sih. Biasanya yang menurut aku ya, yang love bombing di awal-awal tuh bahaya tuh. Yang ngubu-ngubu. Biasanya ghosting tuh. Manis di awal doang. Iya, biasanya sering digiring Lo ghosting. penasaran doang, kalau udah dapet ya udah. Atau enggak ya, kalau udah tau gini ya udah males gitu. Iya. Karena pasti setiap apa ya, setiap orang itu selalu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kadang ada yang beberapa orang tuh yang kayak misalkan udah sesuai sama dia nih fisiknya segala macam, tapi ada satu sifat yang akhirnya orang tuh nggak bisa toleran gitu. Cowok tuh nggak bisa toleran gitu. Problematik. Tapi biasanya dari apa ya, emotional intelligence itu sendiri gitu, dari cara dia berekspresi emosionalnya itu gitu. Maksudnya dia yang apa, yang mungkin yang ribet atau yang teriak-teriak di depan umum, itu pasti pasti cowok males sih, ya kan. Tapi menurut aku kalau misalkan ya berdasarkan teman-teman kita ya di sekitar ya, kelihatan gitu yang pacaran tuh yang
apa ya, paling lama paling cuma setahun 2 tahun itu hitungannya apa sih, cuman kebanyakan di bawah 2 tahun, udah setahun emang dia masih pada pengen bandel sih, masih Bosen aja pengen, kali. iya pengen Pengen masih cari yang baru. bosanan, iya. Selalu melihat rumput tetangga ya. Jadi kalau misalkan habitnya masih kayak gitu agak susah sih. Males aja Iya. kali dia. Kalau aku sih di sini kenapa kita bisa pacaran lama gitu karena udah males aja sih, udah males lo harus hubungin apa ya, apa membuat hubungan baru sama orang gitu ya kan. Lo harus mulai dari awal, dari PDKT-nya, cari tahu dia suka makan apa, minum apa, nongkrong gimana, tempatnya kayak gimana, dia ekstrovert atau introvert juga ya kan. Itu ribet tuh menurut aku tuh, males ya kan. Karena ulang dari awal lagi, harus ketemu sama keluarga, teman baru, mengenalin teman-teman yang lain, Iya, harus ngeliat karakter dia lagi gimana gitu. Ya capek juga sih sebenarnya. iya, Ya kalau dari umur kita segini mah ya mau nyari yang lebih dari itu ya nggak bakal bisa gitu. Ntar yang ada kalau misalnya dapet cowok baru atau pasangan baru, pasti bakal nyari sama yang mantan sebelumnya gitu. iya. Selalu nyari apa ya, sifat atau sikap Yang mantan sama. ya kan, yang sama di orang lain gitu. Itu toksik tuh. Biasanya tuh kalau kayak gitu. So aku lagi sayang, kira-kira yang bikin kamu tuh sama aku tuh bertahan gitu. Emang karena udah prinsip juga kali ya. Udah cuman cukup satu aja. Ya bahkan kamu pertama kali pacaran gitu. Emang udah dari awal juga emang udah niat pengen satu aja udah gitu, nggak mau yang nyari yang lain gitu. Karena udah ngurus satu cowok aja udah capek banget gitu, udah nguras energi banget gitu. Apalagi cowok tuh ya nggak tahu ya, kalau misalnya di pandangan aku dia udah brengsek tapi misal amit-amit putus dapat cowok yang baru, terus dapat yang lebih brengsek lagi gimana? Iya, nggak ada yang tahu sih Belum emang. tentu ada yang kuat juga Atau kan. mungkin bisa aja yang lebih baik gitu Iya, kan. ada lebih baik, tapi bahkan lebih baiknya itu lebih buruk dari kamu gitu. Bisa Ada jadi gitu buruknya kan ya. gitu. Ya itu yang aku takutin cuma itu. Ya walaupun ya selama ngejalanin hubungan ya udah diterima aja gitu. Iya, Ya kalau misalnya emang udah diniatin kayak gitu terus sampai ke jenjang pernikahan tuh ya kalau misalnya nggak bisa nerima semuanya ya ngapain gitu. Jadi ibarat kayak latihan aja nggak sih kayak gitu tuh, terima semua kekurangannya gitu, latihan sampai nikah gitu. Oh ternyata dia kayak gini. iya pasti akan muncul sih kekurangannya atau sifat aslinya ya lah ya. Itu karena menurut aku atau menurut kita juga fase pacaran tuh atau berhubungan lah ya antara cewek dan cowok tuh ada fasenya gitu ya. Mulai dari let's say 6 bulan pertama, 6 bulan itu masih adem tuh, masih Iya, masih adem sih, manis. masih manis lah ya, masih explore nongkrongnya gimana, masih banyak berkegiatan bareng yang lucu gitu yang bisa dilakuin bareng-bareng gitu. Nah itu masih lucu tuh, berantemnya masih dikit-dikit lah ya. Masih Iya, ngeluarin, effortnya masih cowoknya juga effortnya masih gila. masih ngeluarin sifat. Iya, terus biasanya story-nya itu di sosial media update terus. Kalau masih hangat emang gitu. Nanti kalau mulai setahun nih udah mulai kayak tipis-tipis ngeluarin sifat aslinya walaupun masih tipis-tipis ya kan. Biasanya posisinya itu belum terlalu keluar ya, cuman ada beberapa dikit-dikit aja gitu. Terus masih bisa dieksplor. Nah, mulai tahun kedua udah mulai nih ada bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu penyedap masalah. Cuman di tahun kedua biasanya satu sama lain udah tahu apa ya sikapnya gitu, mulai dari makannya apa, minumannya apa, atau tempat yang nongkrong yang cocok buat kita berdua tuh apa, vibe-nya kayak gimana ya kan. Pasti di tahun kedua itu udah mulai tahu gitu satu sama lain, outfitnya apa gitu. Nah kalau udah tahun ketiga nih, nah itu berat sih menurut aku ya. Menurut aku udah obrolan pertama masih oke lah ya, masih apa ya, masih agak sedikit manis gitu. Terus juga ceweknya juga masih, misalkan ada outfit cowok yang gak dia suka, dia masih mau dandani. Itu tahun kedua tuh masih oke. Tahun ketiga sih paling berat sih. Kita tahun ketiga tuh berantem mulu sih. Nah, itu tahun berat mulu sih. 3 ke 4 itu. Iya 3 ke 4 ya kita Isinya berantem, mulu posesif tuh mulai keluar semua dah sifat-sifat aslinya. Karena kalau cewek ngambek atau cewek posesif itu sebenarnya sifat aslinya cewek gitu. Kalau misalnya dia beneran dari sayang, sifat aslinya yang kayak gitu yang keluar, yang ngeselin itu yang keluar gitu dari naturalnya dia gitu. Menurut aku itu sih. Ya nggak sih? Memang begitu. Tahun ketiga. Kayak ibarat dia cuman punya temen cuman dia doang gitu, rasanya kayak gitu. Cuman dia nggak tahu yang lain. Kayak ibarat kalau misalnya ditinggal main gitu, dia ngerasa dunia kita tuh cuman dia doang gitu. Kalau nggak ada dia tuh sepi gitu loh. Kalau misalnya ada dia tiba-tiba datang ke kita tuh kayak bawaannya happy aja gitu. Beda lah pasti kalau itu tuh. Kayak ibarat dia keasikan sama dunia sendiri, dia main gitu sama teman asik banget gitu. Ceweknya mah nggak bisa gitu, di rumah cuma diem doang ngapainnya gitu. Nyari kesibukan juga nggak bakal bisa. Kayak nyari masalah gitu. Nyari masalah kan dia.
cowok lah, cewek kan Iya. selalu Nah, kalau punya. udah tahun 4, 5 ke 6 itu ya, itu udah biasanya fase fase selingkuhnya itu kecil gitu untuk ngelirik apa orang lain gitu. Mau cewek mau cowok ya. Dan biasanya itu udah fase di mana ngejalanin hidup gitu. Udah mulai tuh ngambek-ngambeknya berkurang, udah mulai ngertiin satu sama lain lah. Kalau dia punya kesibukan ya wes gitu kan. Selama kita masih ngasih boundaries ke orang lain ya kan. Udah mulai ngejalanin hidup aja gitu. Ya karena udah explore udah selesai gitu. Sisanya ya udah ya kan. Yang penting selalu ngobrol sih, komunikasi juga penting sih menurut saya. Jangan, kalau bisa jangan ada yang ditutupin lah gitu. Kalau emang kamu nggak suka sama aku atau aku nggak suka sama kamu, lebih baik diomongin gitu ya nggak sih. Tapi lama kelamaan pacaran makin lama tuh ya, ya udah jalanin aja gitu, kayak yang udah sih maklumin gitu. Tapi kalau lama-lama dimaklumin ya udah diemin udah gitu, tinggalin aja, tinggalin. Udah paling males kalau ini ada masalah ya udah diem aja, setelah dia mau gimana gitu, terus juga dia balik lagi gitu. Biasanya kalau cowok kayak gitu sih biasanya mikir dulu ya sebelum dia apa yang ngasih tahu masalahnya apa gitu, harus diolah dulu lah dia ternyata. Biar cara nyampeinnya gimana yang benar, biar nggak ada miskom, biar to the point langsung. Tapi kok cewek itu nggak ngerti gitu. Ya, cewek nggak bisa, Nggak ngerti. cewek tuh pasti kayak ngerasa apa sih diantarin gitu, kan bisa langsung tuh. Cewek tuh gak bakal mikir kalau misalnya cowok tuh punya caranya sendiri gitu kalau nyelesain masalah gitu. Nggak tahu dia. Ya dari situ ya cewek ya nggak bisa ngerti gitu, tanpa dia ngasih tahu. Walaupun dia ngasih tahu pun gak bakal ngerti juga tetap, karena emang pengennya apa apa buru-buru gitu, pengen selesaiin masalahnya cepat gitu, karena kayak menggebu-gebu banget gitu loh. Pasti kayak kenapa sih emang kamu selesaiin sekarang gitu kan, kan masih ada waktu kayak gitu. Ya bisa sih ya sedikit-sedikit ngertiin lah, pelan-pelan kalau ada masalah. Ya lah harus ngertiin lah. Nggak capek ngertiin mulu. Aduh, gue sampai tahap. Denger sampai tahap. Jadi ya gitu sih. Harusnya laki-laki juga nggak bisa egois terus juga sih. Ada beberapa situasi cewek tuh butuh dilibatin juga sih apa gitu. Jadi sebenarnya harus ngintil guys intinya. Kalau lu mau main aman deh, mau main nyaman, tidak dibacot gitu atau tidak di spam chat, spam call, itu ya libatin sih. Bawa ketemu orang lu, kenalin lah ke teman-teman lu gitu. Itu tips dari aku sih. Pasti aman lah karena dianya di samping gitu, nggak mungkin dia guys marah-marah, ini malu anjir. Tapi ada di mana momen kalau diajak main sama teman kamu pun kadang ada malesnya sebenarnya gitu. Malesnya tuh dalam hal kayak capek berinteraksi sama orang gitu, kayak udah habis energi duluan gitu, walaupun emang pengen ketemu sama orang biar tahu cerita yang baru gitu, kan yang itu doang gitu loh. Ya walaupun nggak sering ya sesekali bolehlah ikut gitu. Ya itu jadinya meminimalisir aja sih masalah-masalah yang bikin overthinking gitu, kejadian Tapi kadang ya takut juga kalau misalnya kita ikut nih terus tiba-tiba temannya kayak ngebongkar rahasia laki-laki gitu, kayak bisa jadi caper ibarat sih. kayak overthinking gitu, apa-apa jadi overthinking gitu. Ya tapi gimana kitanya sih bisa kontrol atau enggaknya gitu. Iya. Ya kalau misalnya kitanya overthinkingan terus kitanya pikirannya netting mulu, ya susah juga. Jadi apa-apa bawa perasaan mulu. Iya Kayak biasa gitu cewek kan. kan. Jadi ya susah sih kalau itu, tergantung kitanya juga balik lagi. Apalagi kalau misalnya diajak nongkrong sama laki-laki kan cuman diem Iya pasti. ngomong laki-laki doang gitu. Ya udah mau gimana lagi gitu, cuman ketawa diem gitu doang. Iya, cuman jadi kamu tahu gitu laki-laki itu nongkrong bahas apa aja nih, makanya bisa berjam-jam. Nah kalau sama main sama temen gitu cowok bisa lama gitu, gila sama cewek pengennya pulang kan buru-buru. Ada yang bisa dibahas sama cowok karena apa aja bisa diomongin. Tapi kan nggak selamanya cowok tuh bawa ceweknya ngomong tuh leluasa. Pasti ada yang ditahan-tahan. Pasti ada yang ditahan gitu. pasti. Gitu kan ya, itu makanya bedanya. Kecuali kalau misalnya mau ngomongin masalahnya cewek, ya kayak gitu-gitu ya pasti ngomongin ke cewek, ke teman ceweknya. Bukannya gimana-gimana. Kan? Ya tapi benar sih, benar banget. Cuman intinya itu sih, tapi kalau misalkan terserah kalian berdua nih, kalau mau tukeran sosmed boleh, terserah. Atau mau, iya kalau bisa, kalau lu nggak ditutupin nih, kalau misalkan HP lu dicek gitu ya bebas aja sebenarnya. Takut lah kalau lu bener mah nggak bakal jadi masalah gitu ya kan. Walaupun kalau misalnya emang saling ngecek HP pun ya, kalau misalnya tiba-tiba ada yang ditutupin dari si laki, kalau misalnya kitanya instingnya kuat mah Pasti tahu Iya. gitu apa yang kamu tutupin gitu. Ya dari situ ya lama-lama sih bakal ketahuan gitu.
kan godaan laki-laki udah pasti fisik, udah pasti cewek cakep itu Cewek. paling berat gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa di depan mata lu gitu cewek cantik itu paling berat sih, ya kan godaan itu gitu. Kalau aku sih mikirnya ya udahlah, kalau misalnya di posisi ada yang rumput tetangga yang lebih baik atau ngeliat cewek cakep, kadang mikir kayak anjir gua kenalannya aja harus effortnya ribet gitu, terus kenalan segala macam bahasa basi fafifunya banyak gitu. Jadi mikir mendingan sama cewek gua aja gitu, ya udah gua ngerti gitu. Kalau aku kayak gitu sih, jadi males lah gitu. Ya udah males aja kali nyari-nyari yang baru gitu. Kalau cewek masalahnya masih modus di audisi nih. Ya kalau cowok kalau cewek ya ini ngurusin gitu lagi lah, sama aja gak sih kayak cowok ke cewek. Tapi beda cara modusnya kan. Kalau cewek kan dikejar. Iya rasanya gitu, tapi ya kalau misalnya dia ngejarnya bikin risih ya ilfil lah, males lah ngelanjutinnya juga ngapain gitu, udah aja. Iya. Tergantung laki-laki juga gitu. Tergantung laki-laki lu kalau ganteng. Enggak juga sih kalau ganteng doang mah ya buat apa, kalau sifat dan lain-lainnya buruk juga gitu. Jadi menurut aku sih ya udah sih stop sih, apalagi kalau emang lu mau ada mau penikah gitu misalkan gitu. Ya udah fokus aja satu gitu sama pacar lu yang sekarang gitu, ngapain dia ada yang lain gitu. Kenapa mau jenjangnya serius ya serius gitu, lo juga serius, jadi juga harus serius. Iya lagi ibarat kalau misalnya dari pacaran nyari yang kurang terus juga gitu, sampai nikah pun pasti bakal nyari yang kurang juga, gak bakal ada habisnya gitu. Iya. Ya udah mau nggak mau ya dari pacaran sampai nikah ya harus terima kekurangan ya. Iya. Bagaimanapun caranya gitu, karena ujian nikah kan jauh lebih besar dibanding pacaran. Ibarat tuh pacaran tuh masih setan, masih banyak setannya gitu yang goda-godain gitu. Kalau nikah kan udah ibadah, udah bukan gimana lagi, walaupun emang ujiannya jauh lebih berat. Iya. Memang bukan berarti kita menikah tuh masalah itu hilang, enggak. Tapi apa ya, meminimalisir aja sih masalah-masalah yang di pacaran tuh banyak gitu. Jauh lebih banyak menerimanya aja sih itu. Lebih menambah pahala. Ya karena lu kalau misalnya pacaran setia, lu udah ibaratnya lu latihan. Kalau gue mikir kalau pacaran tuh latihan sebelum nikah gitu ya. Ya kalau lu setia, lama-lama lu habitnya udah dibangun, nanti ke bawah karena aku yakin 80%, 90% itu ke bawah habitnya sampai nikah. Tapi kita kan belum menikah, jadi belum tahu gitu gimana. Cuman ya dari beberapa teman-teman kita yang udah pernah nikah juga kan kita belajar gitu kan, banyak pelajaran sih ya sih. Iya. Ya kita juga lihat lah gitu. Tapi salah satu paling kecil nomor satu menurut aku sih komunikasi tetap sih. Iya, itu kata-kata yang sepele gitu, nanti komunikasi. Tapi ngelakuinnya itu gak gampang, untuk konsisten ya bertahun-tahun gitu. Susah pasti deh. Kadang ngabarin itu kan kadang susah kalau komunikasi itu. Kadang lupa, kadang disengaja kan gitu kan, kita nggak tahu. Ya dari situ tuh ya berlatih. Kan dulu juga gue juga sebenarnya nggak seterbuka itu dulunya kan. Kalau aku kan dulu masih suka mendem gitu orangnya, karena malas gitu cerita ke orang gitu kan, malas kasih energinya atau takutnya orangnya itu nggak siap atau nggak mau daripada nggak cerita aku gitu. Jadinya aku mendem, kebawa lah sampai pacaran sampai kamu gitu. Butuh waktu lama kan aku kan untuk bisa apapun ngomong gitu. Jadi sebenarnya itu belajaran dari komunikasi, nggak ada yang instan. Emang awalnya emang agak ragu-ragu dulu, cuman kalau cewek lo sadar ya pasti dia ngingetin kamu, mending ngomong kalau ada apa ngomong gitu, mau pahit mau manis ya kasih tahu aja gitu. Ya mau gimana lagi gitu, masa iya cuma dipendam doang gitu kan, capek juga gitu kalau dipendam gitu. Ya mending juga ngomong gitu. Ya selain kalau misalnya emang dari keluarga sendiri nggak bisa dijadiin temen curhat, ya ada cewek ini buat apa gitu, walaupun emang belum dikasih saran yang lebih baik gitu, walaupun ada sedikit ketenangan lah, lega dikit gitu buat cerita gitu. Iya. Beban capek tau, beban. Nah kalau lu paling enak dan apa ya, lu pasti punya alasan kalau buat putus tuh males gitu, itu kenal sama orang tuh masing-masing gitu. Minimal tahu deh gitu, bisa apalagi udah tahu gitu. Nah lu apalagi kalau lu udah diajak makan ya, itu berat itu pasti. Salah satu yang berat sih. Ya kenapa gitu. Iya pasti ditanyain, pasti kita salah satu ditanyain lah gitu. Mana misalnya ada masalah pasti tahu mereka. Ya pasti ujungnya ya lah cuma baru pacaran doang gitu. Sih. Pasti selalu kayak gitu. Cuman itu sih yang bikin susah putus. Karena keluarga itu paling berat. Ribet ya kalau udah bobo keluarga. Dan kalau ada masalah, setiap ada masalah ya,
usahain selalu inget momen-momen indah sama dia gitu, jangan ngeliat masalahnya aja sih. Itu yang kalau mikir ya juga lagi gue selesaiin aja lah gitu. Kalau aku ngerasa gitu sih, banyak gitu. Aku nggak Kalau mikir misalnya lagi sampai ada masalah-masalah udah gitu. bahagia gitu, nggak. Maksudnya kalau misalkan akunya silent treatment gitu, Oh, diem doang. diam gitu, nggak mau ini, nah udahlah gue selesaiin aja daripada diam gitu. Ya itu kan dari laki-lakinya, kalau cewek emang nggak bisa gitu. Gimana harus gimana? Ya, cewek emang kan buru-buru mulu maunya gitu. Itu mah gimana laki-lakinya, semuanya kalau misalnya ada masalah harus dari laki-lakinya yang mulai gitu. Pasti cewek mah ada tantrum-tantrumnya lah, tantrum gak jelas, drama-drama dulu gitu. Ya semua cewek juga pengennya punya laki-laki yang tanggung jawab, yang bisa jadi mimpin, bisa nyelesain masalah duluan gitu, bukan yang diem doang. Kalau misalnya diem-diem doang, ya buat apa gitu. Pasti sih. Jadi ya lu tunjukin juga, tetap menurut aku tetap harus cowok yang ngebawa hubungan ini mau kemana gitu. Iya. Apapun keputusan gitu, decision making mostly harusnya kebanyakan dari cowok gitu, karena biar ya ada sifat pemimpinnya gitu sebagai cowok gitu kan. Ya pasti cewek ada bantahnya, ada berbeda pendapat, ya itu normal. Cuman menurut aku sih ya harus ditunjukin sih. Ya nggak, iya. Terus apa lagi sih, ya intinya ini juga sih, salah satu cewek atau cowok gitu lu cari yang enak diajak ngobrol sih. Kalau udah sampai tua ya kan, udah Jadi cuma ngobrol. kalau udah nggak bisa berhubungan gitu kan dengan badan, ngobrol sih ya kan. Ya kalau dari pacaran aja udah 7 tahun aja, apalagi diomongin gitu. Mm-mm. Oh, nongkrong udah, ngobrol juga udah. Ya ngobrol mulu. Iya, ngobrol pasti Kadang ya isinya udah kerjanya cuma main HP gitu doang. 90% lah ya isinya ngobrol Iya. doang. Ngobrol gak jelas lah, yang random gitu. Apa juga diomongin gitu. Bukannya gimana. Mungkin kalau punya anak juga ibaratnya kita ada teman, apa ya, temenin yang nemenin kita, ada mainan kita lah gitu kasarnya, buat itu, buat ngobrol, buat ini. Jadi ya paling gitu aja sih kalau udah punya anak sih ya, ngejalanin ya, biarkan dia tumbuh, jadinya kita punya fokus gitu, enaknya gitu sih. Iya. Punya fokus sih, tujuannya mau ngapain. Mainan baru. Iya, karena itu eksplornya bisa lebih jauh. Sekolah negeri sih kita belum kita eksplor itu doang sih. Mungkin nanti. Dan apa, dan sama ini juga sih, sama apa ya, lu punya circle gitu, mau cowok di circle cowok, mau cewek di circle cewek, itu yang suportif lah ya gitu ya, enggak yang mendukung perselingkuhan, dukung yang aneh-aneh, karena banyak tuh. Itu salah satu jalan menuju selingkuh ya kan, penyakit. Jadi apa ya, circle yang menuju kegelapan gitu yang ya itulah, bikin sama orang lain, bikin orang selingkuh. Nah itu sih suportif penting sih. Jadi kalau misalkan ada yang toksik lah ya, itu ya dihindarin sih. Itu kamu seperti sih positif temen kamu. Ya aku juga jarang main sama teman aku. Kecuali aku juga sesering kayak kamu gitu main. Terus teman-teman aku juga nggak baik, ya bisa aja. Nah sayangnya aku juga jarang juga main sama teman. Aku punya teman juga yang nggak yang ngedukung kejelekan juga. Positif vibes, orang soleh. Soalnya aku anak baik-baik. Iya, anak komplek yang tidak pernah keluar dulu ya. Bayangin nih, gue harus apa ya, menjalin hubungan dengan anak komplek yang nggak pernah pacaran gitu. Stresnya ngajarin dia kayak apa gitu. Ya semuanya mesti tabu lah. Bener, dia ngerti. Sampai sekarang harus tahu semuanya. Harus ngajarin cara taking care ke cowok gitu segala macam. Tapi sekarang kebalik. Apa? Aku yang harus ngajarin kamu semuanya. Emang ya. Tapi emang ada sih, menurut aku kalau pas berhubungan ya, sama pasangan gitu, udah dalam status pacaran atau menikah, itu tuh selalu ada keterbalikan gitu. Kadang di tahun pertama kita yang ngajarin, misalnya kita ngasih tahu ini, kadang suatu saat ada yang dibalik cewek yang ngasih tahu kita segala macam, dengan hal-hal baru lah gitu ya kan. Aku dominan. Iya, ada itu juga. Misalnya dari makan, explore gitu kan. Ya karena dia anak bontot gitu kan, gue kayak ibaratnya kayak punya adik gitu kan, gue anak pertama, jadi kayak misalkan explore makanan gitu. Kadang cowok kan makannya itu doang ya kan, ya paling nasi goreng lagi, nasi padang, misalnya yang pasti gitu. Cowok tuh suka sesuatu yang pasti gitu. Nah, kalau sama cewek itu enak pun, bisa bisa makan sushi, bisa makan matcha, bisa sekarang tuh aku makan Dubai Cookie. Dan gue pertama kali makan grill, yaitu gue grill di Bogor itu sama dia.
tahu apa ya, ramen gitu. Kalau nggak gue mungkin nggak begitu chicken gitu. katsu dan lain. Gue kan selalu penasaran sama makanan-makanan itu. Iya, chicken katsu itu enaknya sih. Dan ekspor tempat-tempat baru bisa dari cewek sih. FVP-nya misalkan di Blok M, lihat apa atau yang apa. Kadang aja gue suka nggak up to date gitu soal FVP gitu. Kayak lagu-lagu kadang suka nyanyi gue nggak tahu ini lagu siapa. Nah enaknya itu sih ada cewek gitu yang apa ya, kasarnya FOMO-an lah ya di FVP, penasarannya tinggi, rasa penasarannya gitu. Ya, selama di apa in the good way ya, selama positif sih udah nggak salah sih. Ya iyalah, mau apa lagi? Selagi masih aman-aman aja. Ya ada untungnya punya cewek FOMO-an. Kalau gitu-gitu doang juga gak berwarna hidup. Iya. Dan apa ya? Bosen pasti. Bosen. Gitu-gitu doang mulu mah. Karena enak hidup tuh enaknya roller coaster buat aku sih. Kadang dia naik, terus kadang turun lagi, kadang naik lagi. Kalau gini doang nih datang nggak seru sih. Atau kalau mau ya naiknya pelan-pelan itu ke atas pelan-pelan. Itu karena kalau flat doang ngantuk pasti. Selalu ada ya, itu mau sedih, lagi sedih ada, pas sedih ada, pas happy-nya ada. Jadi itu sih yang bikin kita awet ya sih. Hidup kita dibikin berwarna gitu. Kadang ada saatnya gua tengil gitu, gua ngeselin gitu, biar dia emosi, ada sengaja dan ada sengaja itu biar seru aja. Jadi sih ada dia kebawa emosi beneran sering. Dan ketika aku sering-sering. Pasti gitu. Iya, cuman itu yang lebih seru sih. Cewek itu suka di roller coasterin hidupnya, karena itu yang lebih berwarna. Nggak suka. Tapi jangan didiemin, diambekin, pusing sendiri, padahal kelakuan dia sendiri gitu. Terus seakan-akan ceweknya yang masalah, kan enggak. Kadang ya humoris boleh, cuman banyak yang kegiatan lah. Kalau misalkan lu nggak orang yang humoris, lu kasih kegiatan-kegiatan yang seru aja gitu kan. Ada saatnya lu ya jahil boleh, tengil, ada saatnya juga lu ada sisi bijak dan dewasanya gitu. Tapi biasanya kamu suka cowok yang kayak gimana sih gitu, misalnya tipe kamu lah ya, yang kamu itu bisa lama gitu berhubungan sama dia. Ya awalnya mah namanya baru kenal pasti dapetnya yang baik dulu gitu. Terus lama-kelamaan pasti tahu sifat dia kayak gimana. Terus sifatnya ternyata ngeselin. Kalau harmonis pasti di awal iya, karena nunjukin kan. Humoris. Humoris. Harmonis. Tipe harmonis Ya, mah. kalau humoris kan Keluarga. kelihatan dari awal. Karena kan buat PDKT ke cewek kan. Terus baik udah pasti di awal dia nunjukin. Ya romantis juga kan di awal juga gitu kan. Ya. Nah kalau misalnya lama-kelamaan pasti ada yang ngeselin, ada yang pengen ngajak ribut gitu. Kayak gitu-gitu sih. Nah, biar dia nggak bikin ilfil gimana sih? Bikin ilfil lah gimana? Itu mah semua beda ya dari ceweknya. Dari sisi cewek Kalau lah, dari sisi ngeliat cewek, cowok kalau iya. biar nggak ilfil gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri ya cara dia kayak kalau aku ngeliatnya dari ketikan, terus cara dia PDKT-nya gimana gitu. Kalau PDKT-nya dia bikin ilfil kayak basa-basi nggak jelas, ya nggak suka gitu. Tiba-tiba ngajakin pacaran gitu, ih ngapain gitu kan, baru chatan gitu doang Ya, gitu. terlalu buru-buru ya, Iya, berarti terlalu kayak buru-buru. Ya nggak bisa gitu loh. Kan bisa ditanya-tanya dulu yang lain gitu. Ya main-main cantik aja lah. Jangan gimana gitu. Ya itulah pancing-pancing kayak nanya kayak lu suka ya sama gue gitu. Ya itu pede-pede dikit lah. Tapi walaupun aku di situ nggak pernah nanya itu. Itu kan kamu mulu kan yang nanya. Ya cuma bisa senyum-senyum doang. Karena kan cuma di chat. Iya, itu Setiap hari ketemu di sekolah. Gitu. Sebenarnya fokus sama membahas sesuatu yang dia suka sih. Kalau aku cari gitu sih. Apapun mau entah musik, K-pop atau boneka, kartun apa yang dia suka. Biasanya cewek kalau ada topik ada pembahasan dia suka dan kitanya excited, walaupun cuma tahu tipis-tipis dan kalian mau dengerin nih sebagai cowok, lama-lama cewek lulus sih. Itu sih menurut gue ya kan. Itu sih cara pick up lines. Ya pokoknya dia jangan ketikannya alay. Kalau misalnya aku sendiri ketikannya jangan alay, PDKT-nya jangan alay, jangan gerabak-gerubuk, jangan apa-apa yang buru-buru mulu gitu. Kayak mikirnya tuh kalau cewek tuh mikir gini, lu ngapain sih PDKT sama gua tapi buru-buru, tapi ujung-ujungnya malah lu yang ngajakin putus, terus malah lu selingkuh sama cewek lain kayak gitu kan. Kebanyakan kayak gitu. Ya nggak tahu sih cowok-cowok di luar sana ya, itu dari tipe aku doang. Kalau cowok mah pasti standar sih, pasti fisik nomor satu itu.
fisik. Nah baru akhirnya diajak ngobrol. Dia kalau nggak ada enak diajak ngobrol mah nggak bakal gue pacaran guys pasti. Itu dulu sih. Walaupun dia emang malu-malu tapi wajar lah, malu-malu biasa sama awal-awal, malu-malu tai sebenarnya emang. Cuma lama-lama dia berani, lama-lama berani. Dulu aja dia nggak berani natap mata gue guys, lemah. Karena jarang mungkin beneran sih sama cowok yang beneran dia suka gitu sama gue. Pasti itu aneh sih, pasti salting gitu. Nah kalau kalau cowok emang beneran suka mah pasti dia nggak nunjukin sosokan gombal, nggak nunjukin, pasti pasti malu guys, pasti takut deg-degan. Itu kalau beneran cowok suka atau dulu nggak kerasin satu cewek gitu pasti gitu, nggak mungkin berani dia, mana berani. Kalau gitu cuma tai-tai doang sih, itu sih. Cewek juga gitu kan, kalau misalnya dia demen sama cowok pasti nggak mau ketemu, takut kalau ketemu ya kan. Malas. Iya, aneh. Udah berapa sih itu? 30 menit dulu ya. Udah ini. Coba aja 30 menit pertama dulu ya. Nah itu nih tips-tips dari kita nih di topik apa ya, cara bertahan sama satu orang gitu ya. Semoga bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow di sosial media kita ada di description ya kan. Dan ya tadi udah ya, like, comment, dan subscribe udah kan, dan see you di video selanjutnya. Bye bye.